Lalu tadi disebutkan bahwa Az-Zarqani misalnya dalam Manahidul Irfan atau Mana' Qattan itu dalam Mabahith fi Ulumil Quran itu menyebut subjudul besarnya itu ada Az-Zarqani ada 9, Mana' Qattan ada 6 begitu Ustaz. Nah, dalam sejarahnya ini apakah ilmu Al-Qur'an itu subjudulnya itu memang tidak pernah seragam di antara para ulama begitu Ustaz? Batasannya itu yang masuk ilmu Al-Qur'an itu A B C D E sampai 9 misalnya, A B C D sampai 6 atau nanti ada ulama yang membaginya itu bisa sangat banyak sekali. Nah, kalau pembagian Ustadz sendiri sampai 40 subjudul tadi itu bagaimana ceritanya begitu Ustaz? Iya, ini menarik ya. Jadi kalau boleh, ini sekarang kita bicara sejarahnya ya, bagaimana ilmu Al-Quran ini dilahirkan dan tumbuh gitu ya. Sebenarnya ini yang menarik malah ya. Kalau dilihat secara timeline, urut-urutan waktu gitu ya, asal muasalnya itu kan sebenarnya pastinya Al-Quran dulu yang turun dari langit gitu ya. Nah, ilmu Al-Quran itu sebenarnya dia belum ada di masa Nabi sebagai sebuah nama ilmu gitu. Nabi itu nggak pernah, kumpul-kumpul sahabat, sekarang kita ngaji judulnya ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Ya nggak kayak gitu. Itu kan di zaman sekarang. Kalau di masa Nabi itu ya begini, Nabi itu memanggil para sahabat, wabil khusus para penulis wahyu misalnya kan, untuk pertama menulis dulu gitu loh. Menulis apa? Ayat yang tadi sudah turun, yang diturunkan oleh Jibril. Nah, ketika Nabi bilang tulislah, itu kan sebenarnya sebuah ilmu tersendiri. Namanya ilmu rosem. Nah, ilmu rosem itu kalau nanti di kemudian hari itu dikelompokkan, itu bagian dari ilmu Al-Quran. Ya, bagaimana cara menuliskannya, wa kitabatihi. Nah, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya cikal bakalnya ilmu Al-Quran sudah ada, cuman di masa itu belum menjadi sebuah disiplin ilmu yang sifatnya diajarkan di perkuliahan. Ya, juga zaman segitu belum ada kuliahnya gitu ya. Tapi kalau disebutkan apa DNA-nya gitu ya, atau jabang bayinya gitu ya, itu sudah ada. Karena begitu Quran turun, ya kan, Nabi kemudian memerintahkan misalnya Zaid bin Sabit atau misalnya Ubay bin Ka'ab, termasuk juga Ali, Utsman, Ibnu Mas'ud dan yang lain-lain kan banyak tuh, ada sekian banyak, masih ingat nggak ada berapa jumlah penulis wahyu Nabi itu. Nah, itu mereka ketika disuruh oleh Nabi untuk menulis gitu kan mereka menulis. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari ilmu Al-Qur'an juga, wa kitabatihi, ya kan? Kemudian ketika Nabi membacakan, nah rupanya bacaannya Nabi itu kepada satu orang dengan orang yang lain itu kadang-kadang berbeda. Hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, jadi mungkin banyak jamaah peserta ini ada juga yang masih baru gitu ya, baru tumben ikut ya, nggak apa-apa. Kajian-kajian saya dengan Ustadz Wildan di berbagai kesempatan, baik itu di dalam dialog interaktif online Ramadan, Dior, ataupun juga di KMK, kajian malam Kamis dan sebagainya, ini memang sering udah membahas ya, tentang qiraat yang berbeda-beda. Ketika Umar dengan Hisham berbeda pendapat gitu ya, tentang bacaan Quran yang benar tuh yang kayak gimana, ternyata semuanya datang dari Rasulullah. Nah, itu ternyata kemudian nanti menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri, namanya ilmu qiraat. Sudah ada di masa Nabi, karena memang sumbernya di masa itu. Menuliskannya itu sudah ada, ya, membacanya atau qiraatnya juga sudah ada, termasuk juga menafsirkannya. Nah, para sahabat itu kan kalau dia nggak tahu ceritanya dan sebagainya kan mereka tanya kepada Nabi. Ini maksudnya apa ya Rasul? Ini bagaimana pengertiannya? Ini itu dan sebagainya kan? Berarti di situ sudah ada tafsir juga ya. Dan isinya kalau dibilang kapan lahirnya ilmu Al-Quran dan tafsir, ya di masa Rasulullah sebenarnya gitu kan. Tapi di masa itu belum ditaduin, belum ada istilahnya proses di apa namanya, dikodifikasi. Wah, keren banget istilahnya, kodifikasi. Ya, dituliskan menjadi kayak buku kayak gini nih kan belum ada nih, belum ya. Kalau ini kan ada nih, Mabahis fi Ulumil Quran gitu kan. Ini yang Subhi Saleh. Kemudian ini misalnya Mabahis fi Ulumil Quran, Dr. Mana Al-Qattan gitu ya. Atau karya guru saya nih misalnya Membumikan Ulumul Quran, Dr. Ahsin Safo, dan banyak lagi gitu ya. Nah, tentu belum ada buku-buku kayak gini, tapi sumber kajian semua kitab-kitab terkait ulumul Quran pastinya di zaman Nabi. Karena kejadiannya memang di zaman itu, tapi kemudian itu dipelajari secara lebih mendalam, secara lebih luas gitu kan, menjadi sebuah cabang ilmu yang sekarang kita pelajari, tapi kejadiannya memang di masa Nabi.
Apa tadi? Nulisnya, apalagi bacanya, tafsirnya, Tafsirnya. gitu ya, tafsirnya. Nanti ada banyak cabang-cabangnya lagi gitu. Dan di setiap abad gitu ya, itu muncul para ulama yang membuat pembahasan-pembahasan secara khusus pada tema-tema tertentu. Misalnya tentang Makki Madani. Itu ada ulama yang kemudian menuliskan tentang suatu ayat ini turunnya di Mekah apa di Madinah, apa turun 2 kali, apa separuh di Mekah, apa separuh di Madinah dan sebagainya gitu kan. Termasuk juga apakah Makki Madani itu maksudnya yang bicara tentang tempat apa bicara tentang waktu. Kalau Mekah itu tempat sebenarnya. Madinah itu tempat juga, tapi ternyata Makkiyah Madaniyah ternyata itu bukan yang turun di Mekah, bukan. Madaniyah bukan yang turun di Madinah, bukan. Ternyata Makkiyah itu maksudnya di masa Mekah. Wah, ini kan menarik nih pembahasannya kan. Kita belum mau masuk ke situ dulu ya, tapi ini sekedar baru apa kalau film itu baru apa namanya istilahnya? Trailernya, teasernya. Trailernya gitu ya. Makki Madani, Makkiyah Madaniyah gitu kan. Oh, ternyata itu ada satu pembahasan khusus tentang bagaimana suatu ayat turun di Mekah, maksudnya di masa Mekah sebelum hijrah berarti kan, dengan ayat yang turun sesudah beliau di Madinah, sesudah hijrah. Nanti pertanyaan akan jadi sulit. Gimana kalau Nabi lagi di Masjidil Aqsa dan turun ayat? Ini apakah ayat Aqsawiyah? Gitu kan. Nah, itu yang menarik. Atau ketika Nabi dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, dalam perjalanan ini ikut Makkah apa ikut Madinah nih? Nah, begitu ya. Nah, termasuk juga nanti ada para ulama yang meneliti tentang asbabun nuzul. Bagaimana sebab turunnya suatu ayat. Yang uniknya nanti dalam asbabun nuzul itu ada kajian tentang begini. Satu ayat yang sama, ternyata kalau kita baca dalam kitab tafsir tentang asbabun nuzul gitu ya, ternyata ada 2, ada 3, 4, 5 asbabun nuzul yang berbeda-beda untuk satu ayat yang sama. Loh, kan ayatnya itu juga, kenapa penyebabnya ada banyak? Nah, itu nanti ada kajiannya tersendiri. Misalnya, ternyata ayat itu turun berkali-kali dan dia dijadikan sebagai jawaban atas sekian banyak kejadian. Misalnya gitu ya. Atau boleh jadi memang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda. Karena sahabat kan yang hadir pada saat itu, bahkan sahabat itu boleh jadi dialah penyebab turunnya ayat gitu ya. Nah, itu melihatnya berbeda-beda gitu ya. Nah, itu kajian-kajian seperti itu. Jadi sepanjang sejarah akhirnya kemudian cabang-cabang ilmu Al-Quran itu menjadi sangat banyak. Di awal-awal mungkin baru ada 2, 3, tadi kan baru ada tentang penulisan, tentang qiraat, tentang tafsir, tentang asbabun nuzul, Makkiyah, Madaniyah, gitu-gitu kan ya. Tapi lama-lama setelah 9 abad, itu As-Suyuti kemudian mengumpulkan seluruh cabang-cabang ilmu Al-Quran dalam satu buku namanya Al-Itqan. Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Itqan itu artinya lengkap gitu ya, sempurna gitu kan. Karena bagaimana sebuah hadis bunyinya, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinahu. Allah itu sangat suka kalau kalian mengerjakan sesuatu tuh ayyutqinahu, untuk mengitqankannya. Wah, mengitqankan itu artinya menyempurnakan, sempurna gitu kerjaan itu, jangan separuh-separuh kagak jelas gitu-gitulah, sempurnakan gitu. Nah, Suyuti itu kan beliau angka tahun wafatnya 911. Berarti sudah masuk abad ke-10 Hijriah. 10 abad kemudian, singkatnya begitu kan, itu sudah terkumpul tidak kurang dari 80 cabang ilmu Al-Quran. Ya, dalam Al-Itqan itu. Jadi kalau Ustadz Wildan tadi bilang 40 banyak banget Ustadz. Oh enggak, itu baru separuh. Karena Al-Itqan itu 80 cabang, ya kan. Dan kalau kita baca Al-Itqan itu puyeng. Kenapa? Kebanyakan gitu. Tumpe-tumpe istilahnya begitu. Maka boleh dibilang puncak prestasi penulisan ilmu Al-Quran itu justru adanya di abad ke-10 Hijriah. Kita sekarang abad keberapa nih? Abad ke-15 ya. 441. Nah, di tahun 911 itu tahun wafatnya As-Suyuti. Nah, As-Suyuti punya kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu sudah 80 cabang gitu. Harusnya sih kalau sekarang ya bukan 80 lagi kan, 180 gitu mestinya gitu ya. Tapi yang 80 cabang saja ini hilang di tengah kita umat Islam, karena kita umat Islam ya itu tadi mengalami kemunduran, ya pecah,
ribut, urusan politik lah, urusan aliran-aliran dan sebagainya, sehingga ilmu Al-Quran itu menjadi seperti seolah-olah nggak pernah ada, menjadi sesuatu yang asing, sebagaimana sabda Nabi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu diawali dengan sesuatu yang asing, karena orang tuh nggak tahu Islam itu apa, gitu kan. Tapi kemudian menyebar besar dan sebagainya, dan kita mengalami masa-masa keemasan umat Islam, tapi wasa ya'udu ghariban kama bada, kata Nabi, dan akan kembali asing sebagaimana di awal. Maksudnya umat Islamnya mau udah banyak di mana-mana gitu kan, tapi nggak ngerti Al-Quran, nggak ngerti hadis, nggak ngerti ilmu-ilmu keislaman yang begitu banyak. Bahwa cabang ilmu Al-Quran sampai 80, puyeng dia. Karena apa? Karena tahunya cuman Quran ya, yang diterjemahin sama Kementerian Agama itu aja, udah itu Quran lah berarti kan. Kalau dia teriak-teriak kembali pada Quran gitu kan, itu ternyata kembali kepada terjemahan. Padahal ilmu Al-Qur'annya ada banyak, termasuk tafsir dan sebagainya. Jadi ada 80. Nah kalau kita sekarang bahas insya Allah sampai 40, ya ini baru separohnya lah dari Al-Itqannya As-Suyuti. Kurang lebih begitu kira-kira ya. Baik Ustadz, ada 80 cabang ilmu yang insya Allah mudah-mudahan kita ada umur yang panjang juga untuk menghabiskan seluruh cabang ilmu Al-Quran itu, karena menarik sekali ini menjadi